Oke. Karena gue merasa, wah sakit, gue merasa Bitcoin digini kan gue merasa sakit hati men, ini kan barang istilahnya barang dagangan gue, lu belum tahu apa-apa kok udah judge Bitcoin ini MLM atau I Ponzi gitu loh ya iya. kan. Jadi gue waktu itu 2016 sampai berjalan berikutnya itu gue trading Bitcoin untuk biayain thrift, banyak orang yang nggak tahu ini. Oke. Jadi gue trading, untungnya gue buat biaya operasional, gaji karyawan, gaji server, dan lain sebagainya. Karena at that time people don't believe in Bitcoin. Makanya gue kan punya moto kalau lu lihat sosmed gue kan go big or go home kan. Iya, Nah, gue waktu itu setelah ditolak itu gue yakin banget Bitcoin ini gonna be something big gitu loh. iya, Daripada gue setengah badan, gue cemplungin semua capital gue punya, gue cemplungin semua effort gue ya ke iya. dalam Bitcoin, bikin exchange. Atau kalau Bitcoin mati, exchange juga mati kan. Betul. Jadi either we go big atau go home. Nah, lucunya pas 2021, nih visi email gue lagi. Iya. Lu tertarik gak kita invest di tempat lu? Nah ini yang teman-teman nggak paham bahwa sekarang everyone is into Bitcoin, bro. Iya, semuanya mau. Semua into Bitcoin. Dan kalaupun gue juga pernah bilang ini ya, SBR kan dari Trump bentar lagi akan jalan kan, Iya, strategic Bitcoin Reserve kan. Kalau ini udah jalan, otomatis negara lain ini akan domino efek gitu loh. iya. Baik ke sekutunya di Europe, kemudian juga ke Akan ikut. Southeast Asia, betul. Karena saya udah bilang patokan negara-negara ini biasanya kan lihat US dulu. Kalau US sudah jalan, otomatis mereka seperti ngikutin gurunya lah. Iya, Jadi tinggal it's just a matter of time, the next bull run itu bukan lagi rebutan antara investor retail, ini iya. bakal rebutan antar negara. Dan you can imagine lah the inflow. Dan juga yang orang nggak tahu bahwa biaya custody sekarang semakin murah. Dulu bro, 2014 waktu Thrift pakai BitGo, custody itu kan cuma satu. 2015 itu BitGo biayanya 1%. Fireblock belum ada waktu itu? Belum ada. Oke. 1% per tahun. Sekarang, semua custody itu begitu banyak, biaya custody untuk institusional itu cuma 0,1 sampai 0,2% per tahun. Mmm, Jadi you can see the cost decrease untuk institutional hold coin di license custodian. iya, Jadi akhirnya apa? Institusi kalau mau hold ya, misalnya untuk memuaskan regulator kan nggak boleh hold sendiri nih, harus hold di custody berlicense kan. iya, Fee-nya ini semakin murah, jadi there is no more obstacle gitu loh. Dan juga dulu nggak ada staking bro, iya. sekarang kan staking, DeFi, Macam-macam DEX, produknya. wah ekosistemnya ini tambah banyak gitu loh. Oke. Jadi I think the future is very bright lah untuk crypto.